menjadi 20 triliun. Ya. Luar biasa kalau menurut saya. Mungkin physical equity-nya atau physical asset-nya naik 2 kali biasa, Mas ya? Ya, 2 kali 100%. Bagus juga sih. Iya, harga tanah naik. 100%. Tapi ini brandnya kok bisa naik dari 3T menjadi berapa ya? 18T. 18 ya dia. Nah itu gimana caranya? Apa yang Anda lakukan waktu itu? Iya. Sehingga bisa naik. Di-share ke teman-teman. Ya. Supaya teman-teman yang nggak sabaran untuk tumbuh pelan-pelan gitu ya. Belajar sama Budi gimana meningkatkan value brand dalam waktu 2 tahun itu sampai berapa kali itu? Dari 3 menjadi 18. 6 kali. Ya, 6 kali kalau brandnya ya. Betul. Silakan Mas. Makasih Mas Bi. Jadi memang ini sebetulnya kalau dilihat dari apa yang saya pelajari, misalnya waktu di kelasnya BB ya, bisa bikin brandnya Mas Bi itu, apa yang disampaikan di situ sebetulnya secara konsep, secara praktek itu juga kita lakukan. Jadi intinya waktu saya masuk di Sariusada di awalnya itu kita sebetulnya melihat bahwa ini ada potensial sebetulnya bisnis yang luar biasa. Tetapi memang mungkin waktu itu manajemen yang lama mungkin masih belum agresif ya untuk melihat peluang-peluangnya, tapi juga sekaligus melihat sebetulnya ada hal waktu kami masuk itu di awal-awal kami melihat bahwa kok connection antara konsumennya produk-produk dari Sariusada seperti SGM terutama ya, karena itu bisnis yang paling utama, itu tidak lagi seperti dulu. Karena brand ini juga sebetulnya SGM itu sudah cukup lama. Dari tahun 65 sudah ada. Jadi kita melakukan sedikit research gitu ya, sedikit insight atau research ke konsumen kita. Didapatkan dari situ awalnya sebetulnya kita melihat apa yang harus kita perbaiki dari sisi brandnya. Jadi misalnya brandnya SGM itu dari awal itu saya masuk dianggap sudah kuno karena memang tidak ada inovasi mungkin dari sisi formula, dari sisi functionnya, tapi juga dari sisi attachmentnya dengan konsumen itu. Brand itu dianggap brand yang tidak inovatif gitu ya. Nah, value-nya juga sudah dianggap hanya tinggal murahnya aja. Memang SGM itu sebetulnya value for money, itu basicnya yang ingin kita bangun. Tapi bukan murahan kan gitu. Nah, murah tapi nggak murahan. Murah tapi nggak murahan karena memang target market kita di situ sebetulnya. Jadi sehingga waktu dari insight atau hasil dari research yang kita dapatkan itu ada beberapa kekurangan yang kami lihat baik dari sisi atribut dari brand itu sendiri maupun dari value yang Mas Bi bisa value dari sebuah brand itu. Jadi kita lihat nih sebetulnya apa sih yang membuat orang itu sebetulnya SGM itu dulunya sangat terkenal dan engagement antara konsumen itu dengan brandnya sendiri kuat. Karena pada dasarnya tahun-tahun 50-an itu awalnya Sariusada itu dasarnya adalah social enterprise atau perusahaan yang ingin membantu masyarakat atau dari sisi anak-anak itu supaya anak-anak itu tidak lagi kekurangan gizi. Sesuai visi BUMN ya. Betul, waktu itu karena dia masih BUMN. Tapi setelah dia lepas menjadi perusahaan swasta murni, itu sudah mulai kehilangan sebetulnya jati dirinya. Jadi DNA awalnya itu yang dia itu ingin membantu mengembangkan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak emas Indonesia, itu sudah mulai kabur gitu. Nah di situ yang sebetulnya awal pertama yang kita ingin mempertajam kembali bahwa misi kita itu tetap ingin membangun bangsa ini melalui anak-anak Indonesia yang sehat. Dengan memberikan nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik gitu. Nah, jadi dari situlah. Nah, kemudian dari situ tentunya banyak elemen-elemen dari dasar value dan DNA kita itu yang harus diperbaiki. Nah, termasuk dari situ tentunya secara fisik, formulasinya, trustnya. Yang menarik itu sebetulnya banyak orang selalu waktu itu brandnya kami itu SGM itu selalu karena produk-produk lain yang kompetitor itu selalu mengembangkan yang namanya produk yang untuk brain development istilahnya atau untuk pengembangan otak. Jadi kalau Anda minum ini ya anak Anda jadi pintar dan segala macam. Nah, SGM itu juga mencoba menjadi Me Too kan itu jadinya. Mencoba juga seperti itu. Padahal ya SGM itu bukan itu.
Jadi intinya adalah kita tidak merasa bahwa itu adalah positioning yang tepat untuk SGM, sehingga kita cari positioning yang tepat apa sih sebetulnya. Nah dari situlah kita mendapatkan sebetulnya dari pertemuan dengan konsumen, lalu kita mengatakan bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen SGM ini dengan target market itu sebetulnya hanya basic nutrition, ya, yang sesuai dengan tahapannya. Dia nggak perlu lebih, nggak perlu kurang. Makanya akhirnya kita namakan yang positioning kita itu precise nutrition, nutrisi yang pas, tidak lebih, tidak kurang, karena memang itu yang dibutuhkan untuk target market kita. Jadi sebetulnya lebih mempertajam aja. Jadi kadang-kadang hal yang simple menurut saya itu malahan itu yang dibutuhkan, tapi itu yang lebih clear untuk konsumennya sendiri. Istilahnya Anda menemukan DNA-nya lah ya. Betul. Jadi itu aja yang kita nggak usah juga kita mencoba menjadi lebih sophisticated, lebih simple aja. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang lain-lain tentunya, tapi yang lebih penting bagi saya, maka cerita kita malam ini adalah bisnis dan brand. Betul. Brand itu sendiri nggak bisa juga berdiri sendiri. Nah, jadi itu harus tentunya kalau pada saat kita sudah menemukan DNA-nya, kita mempertajam positioning kita, maka seluruh aktivitas bisnis kita itu sudah harus mengacu ke sana. Value itu ya. Value tadi itu. Jadi misalnya tindakannya kita, ya, mungkin warnanya kita, strategi dari sisi sales, channel yang harus kita bangun, semuanya itu mengarah ke sana. Nah itulah yang membuat brand itu menjadi lebih besar. Itu kira-kira Mas Bi. Seperti yang dikatakan oleh McKinsey ya. Ya, betul. 7S-nya lah. Katanya pegangan semua orang. Iya. Cuman yang seringkali orang lupakan adalah value yang taruh tengah itu, share value itu, seringkali diambil dari visi perusahaan. Nah, visi perusahaan itu kemudian dijadikan value, dan mereka nggak sadar bahwa visi perusahaan itu adalah corporate value. Ya, betul. Yang juga menjadi corporate brand. Nah, betul. Tapi yang juga suka dilupakan adalah bahwa value ini harus disebarkan kepada seluruh organisasi. Ya. Nah, ini yang teman-teman jangan lupa nih pesan dari Pak Budi. Betul. Bahwa temukan dulu value-nya, sudah gitu setiap unsur dari organisasi Anda itu di-share atau disamakan. Disinkronkan lah. Disinkronkan. Iya, betul. Dari strateginya, strukturnya, sistemnya, kemudian staffingnya, stylenya, skillnya, itu disinkronkan. Betul. Yang lebih ekstrim mungkin cerita saya sedikit. Artinya Nasari Usada itu stand for what kan gitu tadi itu, ya apa itu. Kemudian SGM itu adalah basically core bisnisnya. Jadi mungkin saya pernah cerita juga ke teman-teman di workshop saya bahwa ada satu brand kita lagi yang namanya Vitala. Nah, Vitala itu mungkin menghasilkan pada saat itu sekitar 200 sampai 250 M dari sisi gross revenue ya, dari sisi gross revenue. Gede dong. Dengan gross margin cukup besar waktu itu 70%. Karena memang dia lebih mahal kan. Nah, cuman persoalannya adalah Vitala itu tidak fit, tidak cocok dengan Sari Usada menurut saya. Tapi di manajemen lama itu dianggap sebagai sesuatu yang menjadi additional revenue. Cari margin lah ya. Cari margin. Nah, tapi di zaman saya waktu kita membuat plan baru itu sama. Jadi produk brand bisnis yang masih sekitar 200 sampai 250 M dengan margin yang lebih besar daripada SGM-nya saya matikan. Hanya karena value nggak sama. Nggak sama. Situ. Berani mati. 250 miliar itu buat banyak perusahaan itu ini dimatikan. Iya. Ya, tapi kalau value-nya kemudian menjadi 20 T ya, 250 miliar ya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang orang kan melihatnya short term nih. Ya. 250 hilang. Ya kalau nggak ada gantinya ya sudah pasti rugi dong. Betul. Cuma kalau semuanya disinkronkan yang tidak fit dengan brand kita atau Usada itu sebagai DNA-nya, tapi itu bisa meningkatkan berkali-kali lipat nilainya setelah itu, ya nggak ada masalah kembalinya gitu. Setuju Mas, setuju. Nah, jadi teman-teman ini terkait eratnya antara brand dengan bisnis. Betul. Karena kalau misalnya produk brand, otomatis ada produk value atau brand value atas produk itu, yang kemudian value itu harus dijalankan di dalam organisasi produk itu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya Sari Usada secara keseluruhan, itu ada value yang diperjuangkan, itu disebarkan seluruh organisasi. Ketika
dia masuk ke dalam produk brand namanya SGM, Betul. maka value dari SGM itu yang kemudian disebarkan juga. Betul. Betul. Jadi teman-teman, Anda nggak usah belajar ke Pak Budi, nggak usah belajar ke saya, buka aja di Google aja namanya Self-Finance McKinsey. Nah, penjelasannya itu kita berdua melakukan itu. Iya. Hampir di semua perusahaan. Tapi prakteknya itu lain. Prakteknya Wacana bisa. Prakteknya ini beda-beda itu kan beda-beda. kemampuan. Tapi yang saya lebih tertarik itu sebetulnya juga ini kan pengalaman saya. Tapi saya juga pengen sih, mungkin juga banyak yang pengen tahu nih pengalaman Mas Bi. Yang satu aja ngambil yang paling dikenal itu kan sebetulnya Indomie ya. Nah, jadi saya juga pengen juga dengar. Saya yakin banyak teman-teman lain juga ya pengen dengar pengalaman membangun brand yang luar biasa fenomenal. Ini brand Indonesia kita yang global kan gitu. Ya, saya cerita aja Mas ya. Iya, Jadi, iya. saya waktu itu tahun 93, Oke. saya mendapatkan penghargaan untuk apa namanya, brand yang paling diingat, apa namanya itu, Top of Mind. Top of Mind Top of Mind Award Ya. untuk brand kecil sih, Oke. brand Sanaflu itu Sana Flu ya. untuk orang sakit flu lah ya. Ya. Nah, pada waktu malam penganugerahan itu Ya. datanglah rombongan dari banyak perusahaan. Oke. Ya, salah satunya tentunya Unilever ada ya. Ya. Dan waktu itu Unilever juga penasaran, ini kenapa kok ada brand kecil nggak jelas ini bisa menang Ikut. top of mind gitu ya. Ya. Padahal itu mengalahkan Rinso, mengalahkan Lifebuoy, mengalahkan apa namanya Blue Band yang budgetnya gede banget gitu. Ya, ya, betul. Nah, ya to make a story short, jadi akhirnya saya didekatin oleh Pak Krisiwan Oke. dari Indofood. Ya. Terus, Pak Bi, mau nggak nanganin Indomie? Ya. Sudah nanganin mie atau belum? Belum, Ya. saya bilang gitu. Ya. Oh, kalau gitu kita undang gitu. Nah, Oke. atau diundang brief, ternyata banyak yang ikut nih. Ternyata pitching, Mas. Oh, gitu. Nggak bilang kalau pitching. Udah saya pikir, wah saya udah gede kepala nih menang top Ya. of mind ya. Ya. Ternyata baru persyaratan aja. Jadi Oke. akhirnya kita di pitching dan di brief. Ya. Briefnya itu adalah corporate campaign untuk Indofood. Oke. Gitu. Oke. Ya, ya. Jadi kebanyakan berarti yang di brief itu value-nya Indofood, bla bla bla. Ya, betul. Udah gitu Ya. waktu presentasi saya datang dengan konsep Indomie. Ya. Indomie yang itu yang bulan puasa itu, Oke. bulan puasa. Ya, ya. Wah semuanya, wah Pak Abi ini salah brief ini kayaknya nih. Ya, ya, ya. Terus tanya sama Bu Eva, ini kenapa jadi ke Indomie Pak Abi? Ya. Saya bilang, loh Indofood itu kan 85% salesnya dari Indomie, saya bilang gitu kan. Betul. Waktu Waktu itu itu ya. Bukasari belum masuk, Betul. ya. Yang lain belum masuk. Jadi, Ya. nah, jadi ini kan harusnya namanya PT Indomie, bukan PT Indofood gitu. Ya. Ya udah kita Indomie aja. Nah, dalam briefnya itu juga dikatakan sih bahwa Indomie kepingin jadi merek nomor 10 dari 9 bahan pokok. Oke. Jadi, kan kalau brand itu kan adanya di benak konsumen ya. Ya. Dan kalau misalnya di benak konsumen itu ada yang disebut EcoQuest, Mas ya. Ya. EcoQuest itu adalah daftar di kepala manusia Ya. tentang suatu kategori. Ya. Misalnya kalau saya bilang mobil, Ya. nah tiba-tiba di Keluar kepala itu. kita itu keluar merek kan. Ya. Nah begitu apa namanya pangan gitu, makanan itu keluar. Ya. Kalau itu Indomie pinginnya nomor 10 aja, Oke. karena nomor 1 nasi kan gitu. Ya, ya, ya. Tapi saya bilang, Bu kalau mau nomor 10 mah jangan nama saya lah, dia bilang gitu. Ya, ya. Saya nggak biasa nomor 10, saya biasa nomor 1 ya begitu. Ya. Sombong dikit Bu. Ya, ya. Sombong beretika gitu. Oke. Nah lu wah kalau Indomie nomor 1 berarti mengalahkan nasi dong. Ya. Saya bilang tenang Bu, orang Indonesia tuh makan nasi kan 3 kali. Ya, ya. 3 kali sarapan, bisa makan Ya. makan malamnya, makan siangnya gitu.
itu ikan nasi. Ada gaji nomor 1, nanti barang nasi. Ya gimana caranya saya ungkapkan gitu bahwa ritual makan itu buat Indonesia nggak wajib. Kadang-kadang sarapan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang makan siang, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang makan malam, kadang-kadang enggak. Jadi itu tidak wajib ternyata. Lah, mengambil wajib itu dari mana? Seperti yang sering saya ceritakan di workshop saya kawinkan sama event Ramadan. Karena puasa itu wajib. Dan puasa itu ditandai dengan diawali dengan sahur, ditutup dengan buka. Nah, saya menawarkan bahwa sahur itu bisa Indomie, buka itu bisa pakai Indomie. Tapi karena sahur dan buka itu wajib, maka di dalam benak konsumen jadi wajib. Bahwa sadar itu Indomie jadi wajib. Occasionnya yang diambil ya, occasion wajib kan itu. Jadi ini apa namanya istilahnya, karena otak bawah sadar, subconscious mind itu lentur, dia nggak bisa diperintah. Kalau otak kritis kan bisa membuat struktur, bisa membuat alasan gitu. Tapi kalau otak bawah sadar nggak bisa. Ya, saya buktikan berkali-kali. Saya kasih liriknya Indomie gitu. Yuk kita baca sama-sama. Ternyata peserta itu malah nyanyi gitu. Loh, ini perintahnya dibaca tapi nyanyi. Karena nggak enak Pak kalau kita baca aja. Ternyata bawah sadarnya itu nggak bisa diperintah oleh otak kritis. Nah, di situ letak apa namanya. Nah, kerjaan saya itu memang ngacak-ngacak otak bawah sadar itu. Momen yang paling membuat Indomie itu menjadi sedemikian besarnya itu gimana? Setelah melampaui campaign puasa, itu lakukan 10 tahun. Jadi memang konsisten juga membangun itu ya. Di setiap bulan puasa itu selalu campaign Indomie keluar. Sampai-sampai ada orang nanya, kapan kita mulai puasa? Wah, tunggu aja iklan Indomie. Begitu iklan Indomie bunyi, besok kita puasa. Wah, itu pada zamannya. Ngetop pada zamannya. Nah, setelah itu dalam perjalanannya, saya menggunakan ini teori yang simple. Bahwa manusia itu ketika mengambil keputusan membeli atau memilih sebuah brand, itu dipengaruhi oleh 7 influencing spheres, 7 lingkar pengaruh. Yang pertama dirinya sendiri, yang kedua keluarganya, yang ketiga tetangganya, yang keempat tokoh yang dia kagumi, yang kelima itu social class-nya dia, yang keenam itu adalah subculture dia, yang ketujuh adalah culture atau nation. Saya lewatin yang personal, karena kalau personal itu akan otomatis terbangun dengan sendirinya kalau keluarga kita bangun. Saya ngambil pada waktu itu adalah targetnya kepada ibu-ibu yang dia tuh punya guilty feelings. Saya nggak bisa bikin sarapan buat anak saya. Saya nggak bisa bikin makan siang buat anak saya. Saya nggak bisa bikin makan malam buat keluarga saya. Nah, kita tawarkan. Nih ada Indomie yang kalian bisa bikin makanan untuk keluarga dalam waktu yang singkat. Makanya ketika kampanye Indomie itu kita jalankan selama 10 tahun, karena itu program yang jangka panjang, itu selalu dihidangkan oleh ibu-ibu bawa nampan yang isinya Indomie. Gitu. Jadi kita jadikan si ibu menjadi hero. Dan daya ungkitnya, pengungkitnya untuk dia jadi hero itu Indomie. Gitu. Jadi lewat Indomie saya jadi hero. Nah itu jadi pada waktu itu saya sudah mempraktekkan brand 3.0. Kalau brand 1.0 itu kan kan logo, kemudian packaging. Kalau brand 2.0 itu bagaimana membangun ikatan emosi. Nah brand 3.0 itu membuat kalau Anda pakai Indomie, Anda menjadi siapa? Nah, kalau Anda pakai Indomie, Anda menjadi ibu yang ini keluarga. Nah itu saya awali dari itu. Ke belakang, Mas.
saya bilang akan diperkuat. Siapa itu adalah kalau kita mampu membangun jati diri. Oke. Nah, jati diri saya bangun lewat suku, lewat suku bangsa ini, atau subculture ini. Maka lahirlah produk yang namanya soto Aceh, soto Padang, soto Cakalang, soto Manado, dan seterusnya. Nah, dalam survei kami, sate itu yang diminati kan presiden Rupiah suka sate. Cuma sate itu tidak sekedar itu mana ada akhirnya kita bikin serial soto yang nanti akan diikuti dengan seri yang lain. Nah, waktu itu konsep distribusinya membuat orang Palembang itu bangga dengan soto Palembang. Membuat orang Manado bangga dengan soto Manado. Jadi distribusinya soto Manado hanya di Manado, soto Palembang hanya di Palembang. Jadi saya bisa dapat oleh Indomie soto Manado itu dari Jakarta bisa bawa. Jadi memang di localize. Termasuk distribusinya juga. Betul ya. Timbul banggaan tadi. Jadi hanya dengan bumbu yang timbal itu kita membangun jadi dari orang lokal. Itu ketika manajemen berkali itu dari Bandung. Jadi wah ini serius untuk satu tempat ini. Jadi akhirnya disuruh lagi. Nah itu yang membuat Indomie satu itu. Dan ada info mas. Infonya ternyata itu bisa sama anak-anak yang kos. Betul. Jadi akhirnya karena anak kos yang kemudian masak sendiri, maka si ibu tidak ada lagi. Si ibu ditarik mundur, mulai anak muda yang bakal musik dapur dan segala macam. Betul. Itu memperkuat domain Indomie itu di rumah kos. Betul. Gitu. Jadi kalau tadinya yang kita tuju adalah domain itu bulan Ramadan, sehingga setiap bulan Ramadan ibu-ibu itu membeli satu sisi 40. Ini sekarang domainnya rumah kos yang setiap anak beli cuma satu. Tapi tiap hari. Cuman si ibu-ibu yang biasa kumpulin Indomie selama bulan Ramadan 40 biji itu hari-hari biasa juga beli dia. Nggak 40 sih, 10 gitu. 10. Ini menjadi istilahnya saya PPPK. Apa itu? Pertolongan pertama pada kelaparan. Lapar aja langsung ambilin dulu kan. Malam-malam itu waktu saya tangani pertama itu kira-kira masih sekitar 1,4 T. Omsetnya Indomie ketika 10 tahun itu sudah 4,9 T. Sekarang 16. Luar biasa. Malah sudah di negara-negara tentu, saya dengar di Afrika itu sama itu. Betul. Artinya Indomie itu menjadi sebuah makanan pokok jadi. itu sebetulnya accident. Jadi pada waktu saya menangani itu mereka iseng-iseng nih kirim ke Afrika. Ternyata Afrika suka sekali gitu. Wah langsung gede. Kebetulan manajer ekspornya itu tadinya bekas marketing manager untuk domestik, kemudian dipindahkan itu untuk ngurusin Nigeria. Makanya di Nigeria masalah. Mulai dari sana. Luar biasa pengalamannya. Ini dia makanya susah saya mengalahkan pengalaman beliau. Kalau ilmu bisa dibaca tuh. Betul. Kalau proposal atau materi workshop, itu bisa dibaca. Bisa dibaca. Tapi cerita kayak gini kan nggak bisa selamanya dapat. Iya, tentu punya kesempatan juga. Gitu Mas Budi. Jadi teman-teman ini ingin memperdalam hubungan langsung antara bisnis sama brand dari Mas Budi sendiri. Mungkin Mas Budi bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Apakah kalau brandnya itu maju, otomatis bisnisnya maju, atau bisnisnya maju itu karena brandnya maju, atau otomatis maju? Karena ada sebuah site waktu itu
saya share di tempatnya yang di Tangerang itu Aditya, Ya. BSC, Oke. di mana McD itu brand value-nya nilainya 43 miliar dolar. Ya. Tapi sales-nya di tahun 2018 itu hanya 17 miliar dolar. Betul. Sementara KFC itu terbalik. Ya. Dia punya brand value-nya cuma 17 miliar dolar, Ya. tapi sales-nya itu 20 something dolar. Ya. Nah, Betul. jadi korelasinya gimana nih? Ya. Apakah ternyata dibuktikan bahwa brand value-nya brand KFC. value-nya KFC tidak tinggi, tapi Sales-nya besar. Ya, ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat korelasi antara brand dan bisnis itu pasti sangat dekat sebetulnya. Kadang-kadang yang mungkin yang banyak kita salah itu adalah orang mengasosiasikan terkenal itu dengan bernilai. Orang terkenal belum tentu bernilai. Yeah. Nah, jadi ya contohnya dia misalnya saya Belum tentu laku juga. belum laku juga. Jadi ya kita siapa nggak kenal misalnya Kodak. Ya kan? Kodak itu sudah bangkrut sekarang tahun 2012 sudah bangkrut. Jadi kalau soal terkenal sih ya Kodak siapa sampai sekarang masih dikenal orang. Tapi ada value nggak dia? Produknya sudah nggak di Kodak pasar. sudah nggak ada lagi. Tapi di sini masih ada. Masih ada. Tapi dari betul. Tapi terkenalnya iya. Tetapi value dari brand itu dari sisi quantitative value namanya ya, itu memang sudah tidak ada. Nah, kenapa bisa begitu? Sebetulnya kalau dari sisi kami melihat brandnya itu dalam prakteknya itu adalah sebetulnya istilahnya itu potensial. Bagaimana nilai sebuah brand itu adalah nilai dari sebuah potensial di masa depan yang akan men-create sebetulnya revenue ya maupun profit untuk perusahaan. Simpelnya begitu. Ya, ya. Jadi semakin kuat brand itu yang bisa menggait future value dari sebuah misalnya satu konsumen dan segala macam, maka value yang bisa di-create oleh brand itu berarti semakin besar. Ya. Jadi kadang-kadang orang mau membayar di awal itu lebih besar brandnya tadi yang agak kebalik tadi itu. Yeah. Jadi bisa aja sales yang sekarang itu seolah-olah dia besar, tapi karena brandnya kuat, orang akan bilang oke, mungkin ini nggak se-sustainable dibandingkan dengan yang salesnya belum terlalu kuat, tapi brandnya, future-nya bisa akan menggait lebih banyak. Ya. Nah, jadi itu salah satu yang kunci. Mungkin juga karena dibandingkannya di Amerika ya, Ya, ya. atau negara barat kan orang lebih suka makan burger daripada makan Bisa juga. ayam sama nasi gitu. Ya, Tentang sama ayam. Nah, betul. sementara kalau di Indonesia barangkali value Bisa juga. buktinya McD aja jualan ayam di Indonesia. Betul, kan, gitu. betul. Iya, iya. Jadi sesuaikan juga kan tadi itu dengan future value itu yang mana sih kan marketnya kan ya? Iya. Market yang mana nih yang kita mau tuju kan target marketnya gitu. Ya saya juga heran kalau misalnya dia core produknya kan tetap aja burger. Walaupun di Indonesia mungkin ya, agak sedikit Iya, berbeda. kalau ceritanya Mas Koko saya ngalamin juga pada waktu itu. Ya, Yaitu ketika ya, di mana semua bahan baku kan diambil dari Amerika. betul. Sebelumnya ketika kena krismon otomatis jadi 5 kali lipat. Ya, Kan nggak mungkin burger dijual 5 kali lipat gitu aja. betul. Jadi akhirnya in order to survive itu dari kantor pusat bilang ke McDonald Indonesia, it's up to you. Ya, Yang penting lu survive deh gitu. ya, survive dulu ya. Survive dulu lah yang penting. Ya, Nah, kalau di Indonesia ini mau survive ya harus ya, lokal yang paling bisa ditemuin ya Betul. betul, ayam sama nasi gitu. betul, betul. Dan kebetulan juga itu menjadi ritualnya orang Indonesia. Belum makan, kalau belum makan nasi dan ayam. Ya, ya, betul. Itu kejadian seperti itu. Nah, kita sudah banyak obrolan, jadi kita tunggu mungkin ada pertanyaan Ya, dari teman-teman, bisa ditanya lewat channel masing-masing. betul. Bu Tita akan periksa Ya, channel ya. Subiakto. Lewat channel Mas B aja biar satu. Oh, iya. Gitu. Nah, kalau tanya Ayo, channel lompat. saya harus lompat. Ya. Harus follow saya. Iya dong. Oke, jadi udah ada pertanyaan Bu Tita?
Ya. Belum ada? Ya. Oke. Jadi kita umumkan bahwa segmen terakhir ini 15 menit ke depan Ya. itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Betul. Di sini ada beberapa teman-teman yang hadir menemani tahu nih. kita. Kalau ada pertanyaan di sini nggak boleh dong. Mewakili Boleh, teman-teman di sini. boleh. Mas Adrian juga ada di sini. Iya. Ya. Sudah ada yang nanya? Seberapa penting menghitung valuasi? Ya. Seberapa penting menghitung valuasi dari brand maksudnya ya, atau valuasi dari bisnis. Ini ada dua nih, yang satu dihitung bisnisnya, yang satu dihitung intangible value. Mas Budi? Oke. Kebiasaan kami ya dari saya juga kalau melihat bisnis itu pasti keseluruhan. Jadi brand dan bisnis itu satu. Jadi pada saat kita memvaluasi itu harus menjadi satu. Tapi kadang-kadang ada juga keperluan untuk kita melihat dari sisi nilai sebuah brand yang ada. Contohnya apa? Kadang-kadang kita misalnya nih Unilever membeli misalnya sebuah brand, katakanlah Buah Vita, ya yang dari Ultra punya dulunya, ya kan? Dia tidak membeli bisnisnya Buah Vita, dia hanya membeli brandnya Buah Vitanya. Nah, dalam pabriknya juga enggak. Jadi tetap Ultra ya tetap memproduksi seperti yang sama, ada mungkin formulasinya dirubah. Sariwangi juga sama. Seperti Sariwangi juga. Nah, di situ memang dipisahkan. Berarti valuasinya memang valuasi brandnya. Tapi kalau kita melihat sebuah bisnis, berarti total bisnis dan brandnya itu menjadi satu gitu. Jadi itu keperluannya sih sebetulnya. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya? Banyak nih di pabrik ada, di pabrik juga ada. Ya, oke. Gantian. Ya. Jadi ada yang nanya, di tempat pabrik tapi nanyanya ada yang menarik, ada yang didahulukan branding dulu atau Bisnis sales dulu. Oh, sales dulu. Saya dimarahin pagi tadi. Tadinya Pak Budi jadi Pak Budi. Iya. Jadi kan gini ya, saya tahu kadang tergantung stage dari bisnis. Tapi konsep dasarnya yang mungkin yang harus kita pikirkan loh. Kalau Anda mau membangun bisnis jangka panjang dan besar, dari awal pun kalau saya sih dari awal kita sudah harus memikirkan soal brandnya. Ya. Walaupun pada saat awal kita membangun bisnis itu pasti kita harus survive. Ya. Tapi kan kadang-kadang takutnya kita kan karena kita mencari sesuatu ini dulu, akhirnya kita jati diri kita tidak menguat karena tidak membangun itu jangka panjangnya. Jadi survival untuk jangka pendek pada saat kita itu penting, tapi pada saat itu pun masih bisa kita sebetulnya mulai membangun brand. Nah, cuman caranya ya saya serahkan ke akarnya. Oke. Gini, saya sampaikan di Shopee ya, bahwa sales, marketing, sama brand itu sasarannya beda-beda. Jadi kalau misalnya Anda pakai instrumen brand, pasti tujuannya bukan untuk mendapatkan omset. Jadi perbedaannya ini. Kalau misalnya kita membangun brand, yang kita sasar itu adalah benaknya konsumen. Ya. Yang penting bagaimana brand kita masuk ke dalam evoke list dari konsumen. Ya. Begitu masuk dalam evoke list, itu dia sudah duduk manis. Buat orang brand nggak penting, mau dibeli sekarang, mau dibeli 10 tahun lagi, 3 tahun lagi nggak penting. Ya. Jadi yang penting sudah duduk manis dan kalau bisa sudah top of mind, yang paling atas gitu. Nah ini prinsipnya orang brand. Prinsipnya orang marketing itu beda lagi mas. Kalau orang brand itu hanya mikirin benaknya konsumen, orang marketing itu mikirin berapa banyak sih manusia yang membutuhkan barang yang saya punya ini. Ya. Demand creation. Jadi yang sudah butuh dikumpulin. Ya. Sekarang dibangun keinginannya. Itu demand creation. Ya. Jadi membangun keinginan itu adalah kerjaan marketing. Ya. Nah hasilnya orang-orang kan bilang, iya Pak, saya butuh Pak Budi, saya butuh produknya. Ya. Saya juga ingin belinya, gitu ya. Betul. Tapi nggak sekarang. Ya. Nah itu kerjaan marketing udah done di situ. Ya. Nah sekarang downselling apa? Ya.
kerjaan selling itu adalah membuat brand yang sudah ada di evoke list tadi, kemudian sudah diinginkan oleh si konsumen ini, tapi dibelinya sekian tahun lagi, itu dibuat tulisan. Nah itu fungsi sales kalau saya gitu. Jadi makanya saya bolak-balik bilang bahwa sales itu pakai 5 vehicle. Yang pertama baru. Nah ada baru nih, orang bergerak. Ada hadiah nih, beli 1 berdua, orang mulai bergerak. Atau dapat diskon nih, 50%. Betul. Yang keempat bisa cicilan nih. Yang tadinya video masih bagus, tapi begitu ada tawaran cicilan 5 tahun tanpa bunga, tiba-tiba beli gitu. Padahal nggak ada kebutuhan tuh ya. Betul. Nah yang terakhir itu cashback. Jadi menurut saya tiga-tiga itu harus dijalankan bareng. Betul. Karena fungsinya memang beda gitu. Tidak. Oh saya mau bangun brand tapi karena mau naikin omset. Ini dibenerin dulu nih, Jadi kalau teman-teman yang baru mulai bisnis, itu risiko Anda berbisnisnya jalan ketiga-tiganya. Menaruh brand Anda di evoke list. Yang kedua membangun keinginan dari yang sudah ada kebutuhannya, dan sales itu membuatnya sales jadi sekarang. Jadi mana yang lebih dahulu atau sales, tiganya sebaiknya jalan bareng. Setuju. Ada lagi Bu Dita pertanyaan? Banyak. Bingung ya. Pilih aja nggak apa-apa yang juga nih ya, mungkin Abang menjelaskan tentang perilaku, bagaimana Pak Budi tentang milenial kill everything. Kill everything. Tapi tidak. Di sini biasanya milenial kill brand. Begini, ada mazhab yang mengatakan bahwa kalau Anda mau berbisnis, Anda mesti cari dulu masalah dari konsumen. Nah, kalau nanti ketemuannya, kita bisa provide solusinya. Nah, sebagai praktisi brand, saya tidak menganut mazhab itu. Saya menganut kita lihat perilakunya. Ada nggak perilakunya? Kalau ada perilaku, jangan bikin produk. Nah, misalnya tadi milenial kills everything, kills the brand. Kalau ada perilaku seperti itu, bagaimana membangun brandnya? Nah, kalau kita tanya milenial, apa masalahmu? Mereka jawabnya, saya nggak ada masalah. Kerja kantoran nggak diterima, nggak masalah. Saya bisa kerja di co-working space. Di co-working space nggak ada meja, nggak masalah. Saya bisa duduk di bawah, gitu kan? Jadi menangani masalah ini sulit sekali, karena mereka tahu bilang, no problem, nggak ada masalah. Apa namanya? Kamu kerja pakai t-shirt gimana? Nggak masalah. Jadi akhirnya itu pertama. Kedua, kalau kita berangkat membuat produk dari masalah, ketika kita kasih solusi, masalahnya selesai, dia nggak beli lagi. Gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, jangan berangkat dari masalah, berangkat dari perilaku. Yang paling bagus adalah perilaku harian. Jadi sesuatu yang setiap hari pasti jalannya. Satu contoh misalnya bangun pagi, tanpa absen. Kalau absen ya nggak bangun. Nah, jadi kalau kita memberikan produk memenuhi itu sustain. Sehingga brand itu membuat bisnis saja sustain. Nah, tinggal kita memberikan misalnya, tapi produk saya permen Pak. Terus dikaitkan sama bangun tidur gimana? Tidak aku bangun tidur, permen untuk bangun tidur. Kasih merek good morning, gitu. Tapi produk saya juga. Nah, kita bikin aja lumpia untuk bangun tidur. Sekarang yang orang itu suka lupa bahwa bangun tidur itu yang dibutuhkan apa? Apakah ingin segar, ingin langsung melek, ingin langsung aktif gitu? Yang perlu dipikirkan adalah bahan aktifnya. Apakah lumpia menggunakan bahan aktif itu
atau permen dan aktif itu. Jadi kalau dibilang milenial kills everything, enggak lah. Ya, Karena saya nggak percaya sih. milenial juga butuh makan kan ya. Iya. Cuman bedanya kalau tadi makan ngambil ke dapur, sekarang minta sama GoFood gitu. Iya. Kebutuhan berbeda, tapi kebutuhannya sama. Dia juga bangun tidur. Mas. Iya. Kalau milenial nggak bangun tidur, ya ini nggak jadi milenial. Perilaku habitnya, tapi ritualnya tetap nggak berubah. Kopi misalnya, itu mungkin kopinya bukan kopi hitam, kopi ya. Nah, contohnya kopi susu. Saya akhirnya menemukan kopi susu. Ada kopi susu yang sekarang top itu sebetulnya bukan kopinya, bukan rasanya, Mas. Tapi trigger habit. Seperti open habit itu dibuka itu terjadi. Nah itu terjadi happiness. Betul. Nah sekarang susu ini, kopi susu ini, ketika disedot pertama kali itu ada trigger. Kayaknya bagus juga tuh belum kerinci nih. Kopinya kalian ya, mana kopinya itu? Belum kerinci. Signature tadi. Ya, Kopi ya. satu yang panas tadi Mbak Bi yang dingin dari Dingin itu. nggak masalah ya. Nah ini enaknya kalau kita live dari dapat kopi kita. Ini ahli kopi juga Mas. Oh iya. Oh baru buka. Oh iya nanya kemarin ya. Signature ya. Oke, ini yang Mbak Rita. Nanti Mas Adrian nanti di Januari aja. Nanti tolong Bambang. Kita buktikan apakah Nanti tanya aja sini. trigger happy apa enggak. Ya. Enggak kayak situ aja nanti saya Bambang. Sip. Ini Signature ini. Blue Korinci, signature Blue Korinci. Ini harus saya, kalau nggak dimarahin. Jam tempat lu nggak promosiin gua. Iya. Tuh, jadi Happy first langsung. sip itu trigger happy Mas. Jadi bukan rasa ternyata. Itu ada value dari kopi ini. Betul. Kalau saya yang panasnya Mas. Ya. Coba first sip trigger happy nggak? Ya pasti ya. Menggigit kata orang. Ini Mas yang menyebabkan ketika kopiku saya kasih ngopi Ya. itu ketika dilakukan FGD Mas 8 grup itu hasilnya ada versi tadi. Ini bukan permen tapi masuk ke dalam market kategori kopi. Kategorinya permen, Ya. market kategorinya kopi. Nah otomatis kan SOP dari minum kopi itu jadi Betul. jadi standar. Betul. Permen nggak bisa ngantin kopi kan nggak ada zipnya, nggak ada panasnya, nggak ada seruputnya, nggak ada sensasinya. Wah kalau waktu itu diturun itu Mas Ya. hasil survei itu Nggak jadi ya. nggak ada yang kenal kopi. Untungnya Pak Yogi yang punya itu rada nekat juga. Ya, Mau ya. Mbak mau dia. 3 bulan sekarang ya sampai luar angkasa kan. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ini kaitannya juga dengan UKM yang katanya memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam biaya. Ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan untuk menunjukkan pembangunan di awal. Ya. Terus Oke, itu dulu ya kita jawab. Ya. Jadi pengalaman saya dengan teman-teman UKM ini adalah mental block, Mas. Mind blockingnya itu luar biasa. Ya. Malah banyak beberapa yang sudah kondisinya kronis. Ya. Kronis ini,
kamu kenapa usaha sudah gini? Ya. Jawabannya dulu mas. Ya. Loh, saya kan UKM. Jadi harus begitu ya. Harus begitu. Harus nggak maju gitu. Harus nggak maju. Harus kecil. Kalau nggak kecil. UKM lagi kan. Kamu kenapa nggak ngerti ilmu marketing? Loh kan saya UKM Pak. Iya. Kamu kenapa nggak ngerti ilmu bisnis? Saya kan UKM. Gitu. Iya. Dan akhirnya mereka ikut seminar. Ya. Waktu ikut seminar mas, Ya. ada Pak Budi gitu Ya. yang mengajarkan bagaimana berbisnis Ya. dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris gitu. Ya. Itu langsung dia main blocking gini. Ini baru orang pintar nih. Kenapa? Karena dia ngomong gue nggak ngerti. Gitu ya. Gitu mas. Jadi kalau itu bikin mereka nggak ngerti. Bikin mereka nggak ngerti. Biar kita kelihatan pintar toh. Nah, itu salah satu bercandaan saya kalau di depan kelas kan saya bilang, Ya. kalian mau lihat orang pintar atau mau jadi pintar? Iya. Kalau mau lihat orang pintar, wah saya pakai bahasa Inggris tuh. Semua istilah-istilah yang ada di buku saya keluarin semua. Iya. Tapi kalau mau jadi pintar, saya sederhanakan tuh istilahnya. Iya. Gitu. Makanya saya bilang, saya cukup hanya pakai satu kata Ya. untuk bikin brand. Ya. Karena dengan satu kata itu terjadi disruption, terjadi new kategori, terjadi barrier to entry. Ya. Ini bahasa-bahasa orang nggak ngerti nih, Mas. Betul, betul. Jadi keren kan? Ya. Ya. Dan kata-katanya itu cuma satu, Mas. Ya. Pakai yang. Oke. Gitu. Jadi dengan yang itu langsung membedakan. Gitu. Tugas kita cuma membuat kategori ini menjadi the new standard of competition. Ya. Di konsumen. Ya. Misalnya kayak permen yang ganti yang ngopi, jadi kan enak. Iya. Tapi itu udah brand gitu. Iya. Positioning at the same time dia barrier to entry. Ya. Orang mau masuk udah nggak bisa. Ya. Dia mendisrupt juga. Betul. Jadi dalam satu kata itu sudah terjadi banyak hal Ya. yang berlaku dalam bisnis maupun di dalam, dan itu leapfrogging juga gitu. Ya. Dari tadinya price and quality, Ya. udah lari ke time and know-how, dari satu know-how baru. Bahkan ketika dia bisa stronghold di situ, dia monopoli. Nah ini Ya. ketika saya bikin brand cuma pakai yang, Ya. kok banget Pak? apa iya bisa kan gitu? Betul. Saya bayar mahal-mahal hanya untuk dapat kata yang rugi saya kan gitu. Betul. Nah ini mental blocknya teman-teman Setuju, UKM setuju. kayak gitu. Jadi Betul. saya pesan sama teman-teman UKM kalau mau bangun brand, hilangin dulu itu Ya. main blocknya, hilangin dulu. Mulailah kemudian membuat brand dengan cara yang paling sederhana aja. Betul. Nggak usah brand positioning, nggak usah brand strategi, udahlah itu ntar gitu ya. Ya. Ntar, tapi yang penting Ya. saya cuma warung kopi Pak. Warung kopi yang apa? Ya. Ya kan? Ya. Warung kopi yang satu-satunya di Bintaro. Ya. Yang membedakan kan? Betul, betul. Warung kopi yang di mana? Tahu namanya? Pasar Rebo. Pasar Rebo, Cilegon. Nah, warung kopi yang di perapatan, jadi warung kopi perapatan. Satu-satunya di perapatan cuma dia. Jadi As simple as that. as simple as that. Ya. Cuman kalau bayar sekian juta hanya untuk dapat jangan orang keren aja. Jadi seolah kalau bisnis itu sophisticated, Betul. karena dia melihat seolah satu sampai satu pasti ruwet. Padahal apa yang dilakukan bersama sama KM juga, skalanya aja yang beda. Dulu ya Peter business is to create customer. Ya, ya, Ya kan? Saya ingat nenek saya dulu pernah bilang, nek dagang itu tunol sarak bagi sama. Rugi satu sarak 1 sen, Ya. tapi kita dapat pelanggan kan gitu. Ya. Loh, kok bodoh gitu. Betul, betul. Nah itu. Oke.
Sudah jam 8, Ya. masih mau lanjut atau masih ada Satu lagi, pertanyaan? satu lagi. Satu lagi barangkali. Ada satu pertanyaan menarik tadi yang bagaimana memulai bisnis jika diawali dengan masalah. Oke. Oke, itu kayaknya konsultasi khusus ya. Iya, itu. Harusnya sama Pak Budi. Iya. Kalau saya, Betul. kalau saya nih, saya mulai bisnis tanpa masalah. Karena saya mengacu pada perilaku. Betul, Jadi, betul. Itu perbedaan nih. Ya, beda Jadi, masa. Tapi masalahnya- sebetulnya fokusnya sama, ujungnya sama. Karena apapun juga yang apa yang disampaikan oleh Pak Bi itu juga di Oke, bentar ya. Ini pada mulai ini gimana nih? juga ngomong lagi. Dipecat live-nya Pak? Oke. Baik, jadi emang ya kalau kita nurutin penonton ya, Iya. dan kita juga senang sih dikasih potongan namanya dapat Kalau ada potongan. biar nanti. Itu saya bilang sama Mas Ardian kan, kalau Anda masuk ke kategori artis, maka Anda itu hanya cukup tepuk tangan gitu. Loh tapi kan saya butuh duit. Loh, artis itu butuhnya tuh tepuk tangan. Coba dikasih duit pokin, marah dia. Makanya saya juga bingung, ada artis tapi ahli keuangan. Nah, itu Ya, itu. harus bikin workshop itu. Ya. Kan mendifferentiate dengan dibanding yang lain-lain ya. Ini supaya orang percaya bahwa ini betul-betul artis yang mana pasti kamera Oh, tutup badannya aja udah kelihatan Mas Satria. iya. Kalah Kita kita yang kalah. mana nih? Yang di sini, Pak. Ya, dua-duanya. Ini ada Di tiga sini juga aja. ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua, salam kenal, saya Adrian Maulana yang mungkin selama belasan tahun, 20-an tahun ini teman-teman lebih tahu saya di layar televisi sebagai presenter, kemudian pemain sinetron, pemain film, tapi sudah lebih 4 tahun ini saya sudah hijrah menjadi Wah. seorang profesional Mantap. di bidang keuangan dan investasi. Dan saya, ya ini karena memang takdir dari Allah ya Pak Budi. Iya, Saya dipertemukan lagi dengan sahabat saya, mentor saya, pakar brand yang praktisi udah 50 tahun. Yang sudah terbukti mampu mendevelop brand dari urusan pemain sampai presiden. Dan mohon maaf itu hanya lagi di Indonesia. Pak Subiakto. Ya. Teman silahkan bisa lihat di Instagramnya, bisa lihat juga di website-nya kalau nggak salah masih ada juga ya Pak Masih, Budi ya. ya. Dan Pak Budisman ini siapa yang nggak tahu, beliau dulu adalah CEO terkenal di sebuah brand yang sangat luar biasa, tadi sudah Terima kasih. disampaikan ya dari Sari Husada, dan sekarang beliau lebih banyak ini membantu teman-teman UKM UKM, untuk bisa scale up ya. Pak Budi juga seperti itu melalui rumah UKM. So, saya kemarin ini berkesempatan juga untuk ikut workshopnya Pak Budi. Dan insya Allah itu benar-benar sangat bermanfaat. So teman-teman, nanti kalau ada workshop yang berikutnya, teman-teman juga saya rasa sangat bagus untuk kita terus mendevelop knowledge kita. Karena menurut saya belajar yang paling efisien, paling cepat adalah ikut seminar workshop. Mungkin yang saya kita udah nggak perlu gelar lagi. Ya. Ya, jadi belajar langsung dari ahlinya, insya Allah jauh lebih bijak, lalu lebih cepat, jauh lebih efisien. Silahkan lanjut Pak Budi. Thank you, Mas Adrian. Terima kasih sudah mampir. Eh, Nah, ini ahli kopi dari Cilegon. Kok Cilegon ada kopi sih? Saya bingung juga. Tahunnya udah baca. Iya, baca itu industri. Tadi ada pertanyaan juga dari Ada.
Oke, apa itu? Nanya langsung aja. Langsung. How would you define a room full of expertise and experience? How would you define A room a room? full of expertise and experience. Ini pengalaman di Amerika nih yang lagi saya. Kalau saya sih ya cuma kadang kita ya sorry ya maksudnya apa ya Nggak cuma express saja begitu. Mungkin ini karena ini waktu menjelang belum jadi melakukan question sort of ya jadi question Pertanyaan. question statement question Pernyataan, bukan tapi ini pura-pura nggak mau oke dan itu bertanya juga. seperti jawabannya. Ini jawabannya adalah Google itu. ya Bikin sesuatu. sudah pasti coba Ada juga yang permintaan gimana kalau diskusi ini, live ini, dari ini dijadikan regular. kenapa Dalam tidak Untuk podcast mungkin nggak? bisa bisa Video biar gitu ya. juga Ganjar dengan Pak Budi. Betul. Karena business and brand itu kan bisa juga dengan Mas Ardian dari Betul. Iya, ya. Mas Ardian. Ya, lanjut Mas. Ya. Pak Betul. Ya apa sih kalau memang misalnya ada kalau menurut teman-teman di ini manfaatnya cukup banyak sih saya rasa di tengah kesibukan kita masing-masing masih bisa kita juga meluangkan waktu sejam 2 jam ya untuk teman-teman seperti ini. Kadang-kadang kan ketemu kita kan susah ya. Sok sibuk kita ya, tapi maksudnya kita dengan teman-teman juga susah ketemu. Mungkin dengan cara ini juga lebih teknologi yang bisa, jadi tidak perlu susah-susah, cukup IG live-nya saja, dia masih bisa bertanya gitu dan segala macam. Saya oke aja dan apa yang perlu ya tadi itu kata Mas Bi, selang-seling ya, kalau misalnya ada topik apa yang lebih cocok, siapa yang bisa, Ya, monggo. mungkin perlu sharing bagaimana seorang artis bisa pindah menjadi Iya, kenapa kan itu ya? Pertanyaannya itu apa tuh yang mengakibatkan itu kan itu? Momen apa tuh? siapa tukang brand mau jadi fund manager kan? Ya. Tapi fun-fun aja, bukan? Kalau dia jadi artis ya. Itu harusnya itu tuh. Itu. Udah cocok tuh kayaknya. Ya, mungkin nanti bulan minggu depan ya. Saya ada di Bali. Oke. Saya akan ngajakin Mas Ibnu atau Sally. Ya. Karena mereka itu juga tokoh muda. Itu Betul. bagaimana membangun personal brand dia dan Betul. membangun Trusmi yang begitu besar. Ya. Dan sekarang bangun ke Keranjang. Keranjang Bali ya. Betul. Menurut saya perlu Ya. kita share. Ya. Ya, jadi Dan tidak harus kita aja, teman-teman yang lainnya Ya, yang bisa kita. pokoknya brand sama bisnis. Jadi bisnisnya masalahnya apa, brand masalahnya apa. Gitu. Ya. Betul. Ya. Oke. Lucu deh. Ya. Baik, Bu Dita, bagaimana? Ya. Oke. Sudah habis? Ya. Kalau di kira-kira sudah mau. Betul. Ya ini namanya kan icip-icip dulu. Icip-icip dulu kata. Kalau ini 1 jam itu nggak bisa pengalaman 50 tahun diselesaikan 1 jam Nggak mungkin. bisa, ya. Aku juga gitu kan. Iya. Cerita bagaimana menjadi
jenjang di Coca-Cola aja nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi perlu sesi khusus nanti. Ya. Tapi yang menarik itu banyak dari alumni kami Ya. bisa bikin brand yang kepingin itu bikin semacam kayak apa sih yang camping itu bootcamp gitu. Bootcamp. Ya. Jadi dikumpulkan di satu tempat selama sekian hari gitu. Ya. Kasih teori, gojlok lagi, teori, gojlok lagi gitu. Ya. Berdua tapi supaya bisa sama brand ini ketemu gitu. Saya bilang Pak Budi itu waktunya susah dan yang kita nggak sanggup itu Pak Budi itu mahal. Bukan. Enggak mahal. Masalahnya saya juga mahal. Iya. jadi akhirnya terlalu mahal. Makanya Kalau satu yang nggak mahal, satu mahal masih bisa. Enggak. Iya. Jadi makanya saya mikir-mikir walaupun sudah ada di website saya bahwa suatu hari nanti kita akan selenggarakan bootcamp bersama Pak Budi gitu. Iya. Nah, itu rupanya diminta. Ya, mungkin lebih kita pertajam aja apa yang objektif yang kita bisa dapatkan dari bootcamp. Ya. Ya kan kita bisa desain lah yang ya tidak terlalu mahal. Rencana 2 tahun lalu. Iya. 2 tahun lalu. Iya, desainnya itu yang belum dapat kita pas yang mana. Jadi sebetulnya judul bisnis dan brand dan bisnis ini sudah lama ini. Iya, betul. Pak Budi sampai BNB. keluar statement ya BNB sama no brand no business itu. Iya. Udah 2 tahun lalu itu. Betul. Tapi kemana aja Mas Budi? Ayo. Dia sibuk sendiri Ya, sih. sakit. Ajak-ajak. Sakitnya banyak ya. Makanya brand nafas Iya. masuk di playing field. Iya, itu dia. Salam dari Dewa Eka. Wes mantap. Salam kembali tentu. Iya. Senang sekali dapat salam dari Kang Dewa. Kang Dewa itu juga bakalan saya undang juga supaya kita bisa ngobrol karena membangun personal brandnya dia juga luar biasa, gitu ya. Jadi Ya. Saya pikir perlu sharing kayak gini ya. Banyak teman-teman yang bisnis karena kepepet, Ya. bisnis karena Betul. kena PHK. Gitu. Nah masalahnya itu, apakah dengan 2 hari belajar brand sama Pak B itu langsung bisa? Ya. Kan? Itu apakah 2 hari ikut SBM itu langsung bisnis? Ya. Tergantung orang juga. Betul. Ya, Budi juga memberikan fasilitas mentoring, saya juga memberikan fasilitas mentoring, gratis, jadi mau visit juga boleh gitu. Jadi karena kami sadar bahwa dalam praktek brand dan komunikasi brand ini masih bagus juga kan? Mikir juga berapa dulu. Baik, saya pikir mungkin sebelum saya tutup, Pak Budi mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Ya mungkin beberapa aja. Mungkin pertama terima kasih Mas Bi juga teman-teman di sini juga Mas Adrian ya Mbak Dwita yang selalu mendampingi beliau ini. Luar biasa pasangan saya belum ada. Di dalam kayaknya. Iya lagi di dalam gitu. Ada di sini maksudnya gitu. Tidak lagi di dalam ya. Pesannya adalah ya saya rasa ini sesuatu yang bagus. Jadi mungkin ini sebuah awal yang bagus juga di awal tahun ya. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Tidak harus kami berdua. Banyak sekali teman-teman yang lain juga bisa kita sharing. Tapi mungkin pesannya adalah ya tadi itu. Kebanyakan teman-teman yang saya lihat berhasil itu adalah betul-betul yang mendalami apa yang dia dapatkan dari sharing, mau dari belajar, workshop, mempraktekkan. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi mempraktekkan dan juga berharap langsung jadi. Jadi banyak juga orang yang kecewa, loh kok saya udah belajar ini kok nggak naik 10 kali lipat sih sales saya. Saya bilang kalau mau cari 10 kali lipat jangan belajar dengan saya. Banyak yang lain lebih jago dari saya soal itu kan itu. Jadi praktek terus pasti ada risiko ya. Bisnis itu tanpa risiko itu bukan bisnis namanya ya kan ya. Jadi kalau tidak risiko ya itu almost free risk investment jadinya.
itu aja sih mungkin pesan. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk sharing lain waktu dalam bentuk apapun. Tapi malam ini kita di on air di IC. Itu Mas Bu. Jangan salah milih guru juga ya. Sesat ke jalan. Oke. Baik, saya akan tutup. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Sayangnya bahwa akun IG saya ya. Jadi Harus follow kembali 5.000 follower saya hilang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena waktu itu saya juga rada-rada gundah gitu, karena setiap hari itu yang join itu cuma 200, yang hilang itu 50 sampai 100 gitu. Ya. Itu stabil kok ada Ya, yang ada sesuatu, lewat gitu ya. Jadi ini pasti ada sesuatu. Malah sekarang ini saya lebih happy karena apa? Yang join setiap hari 500, tapi yang lain sampai nggak ada. Gitu. Jadi paling tinggi saya itu 6 Ya. orang left gitu. Ya. Tapi sisanya tuh stay. Nah, itu menurut saya betul-betul jadi tersaring. Ya. Nah, oleh karena itu saya pesan teman-teman supaya saya bisa lebih luas menjangkau teman-teman yang kepengen belajar tentang brand. Ya silakan follow Ya. @subiakto. Betul. Di situ ada Pak Budi juga, kita Ya. sering ngobrol dengan Budi di Betul. situ. Itu yang disampaikan. Dan tadi saya kasih quotation, jangan salah pilih guru itu seperti ini. Kalau Anda mau lihat harimau atau kucing, Anda lihat tapaknya aja. Ya, jejak kakinya aja. Dari jejak kakinya sudah kelihatan ini harimau atau kucing. Gitu. Nggak usah bersuara itu aja. Kumis boleh sama. Analogi Jadi kalau jejaknya kucing ya pasti kecil ya. Jangan, makanya saya pesan teman-teman itu Anda pilih lewat jejaknya, dan juga Anda ciptakan jejak yang besar gitu, sehingga Anda juga membangun personal brand melalui itu. Ya. Jadi kami ini membangun personal brand lewat jejak tadi. Ya. Jadi jejak karier yang selama ini, jejak karya ya yang selama ini akan otomatis membangun apresiasi. Ya. Dan juga karena prestasi membangun apresiasi, Ya. apresiasi membangun reputasi. Betul. Nah, reputasi itu adalah membangun trust, dan trust itu adalah personal brand. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mas Budi sebulan kali. Ya. Ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.